Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan yang hidup, hadirat Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu saya ajak semuanya, dimanapun berada, bangkit berdiri, masuk dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Kau pejamkan mata, fokus pada Tuhan. Katakan terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oh mari sembah Dia umat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Oh, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mempesona. Ini pujian umat-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yes, Lord. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sebab kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang
menyembah nama-Mu Tuhan. Kau yang selalu membuat kami terpesona, Kau yang selalu membuat kami terkagum akan kasih-Mu Yesus. Mari umat Tuhan sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Oh kasih-Mu Tuhan bisa menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik. Kami sembah Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan. Yesus, Yesus nama-Mu mempesonaku. Yesus, mari bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya umat Tuhan. Datang dalam hadirat-Nya yang kudus, datang dalam hadirat-Nya yang kudus, bersama-sama sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Mari bersama Tuhan yang bisa berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh, yang bisa sembah Dia lebih dalam masuk dalam hadirat-Nya. Yesus Tuhan, kira lama ya kira lama takara lama ya kira lama ya kira lama takara ya sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Kami terpesona karena kasih-Mu Tuhan. Oh, kami ucapkan terima kasih karena Kau Allah yang terlalu baik, karena Kau Allah yang terlalu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus Lord. Yes.
Pujian ini Tuhan datangnya dari dalam hati kami sebagai sebuah ucapan syukur yang tidak pernah habis-habisnya. Kami naikkan buat Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersama terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dengan ucapan syukur bersama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami naikkan ucapan yang terbaik buat Engkau Raja kami Yesus. Amin. Bersama-sama naikkan pujian, bersama naikkan pujian. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorak-sorak kita katakan haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Kau Raja dalam kehidupan kami. Kau Raja damai, Kau Raja yang berkuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau datang kembali, kami memuji-Mu, menyembah-Mu dan bersuka cita bersorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang sudah siap memberikan yang terbaik bersama-sama katakan amin. Mau yang bersuka cita bersama-sama serahkan haleluya. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Hey, puji sembah Dia hari ini umat Tuhan. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Bersama katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Dua-dua tangan, sempurnalah kehidupanku, bisa Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Bersama bertepuk tangan umat Tuhan di tempat ini, yang terbaik silakan haleluya. Yesus Tuhan, betapa dalamnya
Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya. Oh Yesus Tuhan, sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya. Oh Yesus, katakan indahnya, indahnya. Oh Yesus, oh indahnya, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Bersama-sama kita tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan, sebab kasih Allah tak berkesudahan. Amin, amin. Serahkan haleluya, haleluya. Yesus, katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bertepuk tangan bersama-sama Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Bersama kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Bersama dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Oh yang terbaik, sekali lagi bertepuk tangan umat Tuhan. Silakan, aku percaya. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Bersama-sama dengan sukacita ku kan menari, amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi yang terbaik dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian,
Haleluya. Yang bersuka cita di tempat ini sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yang terbaik kita berikan buat Tuhan kita hari ini, amin. Amin sama Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, di tempat ini ada kuasa-Mu yang bekerja luar biasa. Ada kuasa-Mu yang lebih dari setiap kehidupan kami, Tuhan. Yes. Thank you Lord Jesus God. Yes. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita bersama-sama. Lord, you're more than anything. Bersama katakan more than gold. You're more than gold, more than anything, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Dengan aku katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Jemaat saja bersama katakan, your love is Amen.
Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever. Your love, your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yes, your love is higher, is deeper, is wider. Ini yang kami percaya di tempat ini Tuhan, bahwa kasih-Mu terlebih besar, terlebih dalam dan terlebih luas dari semua hal yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu mari umat Tuhan sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, we worship You, my Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Oh mari naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan hari ini. Ya, hari ini umat Tuhan berseru, berkata, bersehati, terima kasih Tuhan. Oh, ramaya sikire lebih rapalaya sikire, kira lapala kara lapala ya sikire di, kira lapala kara lapala ya sikire. Oh Jesus, Jesus, Lord, Your love, Lord. Karena kami percaya kasih-Mu, kasih-Mu. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Dua tangan terangkat bersama. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Yang terbaik bersama sekali lagi, bersama nyatakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let
rasakan kemuliaan paling indah buat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, hati kami haus, jiwa kami lapar akan firman-Mu. Curahkan hati yang baru, pikiran yang baru. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat tebusan-Mu pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Curahkan hati yang baru, curahkan hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran, hati yang mengasihi firman, hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Roh Kudus, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang tidak berdaya, hiburkan yang berduka dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami angkat tangan kami sementara firman Allah disampaikan. Tuhan, lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang tidak berdaya, hiburkan yang berduka dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul khotbah pada hari ini, mengasihi roti hidup. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, mari lihat Alkitab saudara dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25. Saya bacakan buat saudara, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ayat 26 baca. Haleluya. Yesus menjawab mereka, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, sesungguhnya kamu mencari aku, mengejar aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, melainkan Yesus berkata, karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. dan kamu menjadi kenyang. Bekerjalah, Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan melainkan untuk makanan, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, kalau Anda baca keseluruhan kitab Yohanes pasal yang ke-6, dikatakan Yohanes pasal 6 ayat yang pertama, judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang sebelumnya mereka telah makan, saudaraku, roti mujizat, roti jasmani yang Tuhan adakan pada saat itu. Tetapi gereja Tuhan, Yesus tahu hati seseorang, motivasi seseorang. Dan Yesus melihat di dalam hati orang ini bahwa mereka mengejar Yesus, mereka mencari Yesus. Saudaraku, tidak lebih dari hanya perkara-perkara yang jasmani, perkara-perkara yang duniawi. Sehingga saudaraku, Yesus sendiri memperkenalkan dirinya kepada mereka. Anda boleh melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Haleluya, ayat 32 mulai. Yohanes 6 ayat 32. Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Kata orang banyak itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. gereja Tuhan, Yesus berkata kepada orang banyak yang mencari Dia,
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, Dan barang siapa datang kepadaku, kata ia Yesus, tidak akan kubuang. ia tidak akan kubuang. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan mengalami kelaparan. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, tetapi karena hati orang banyak ini, mereka datang saudaraku berbondong-bondong, memang bukan untuk mencari Yesus. Tidak lebih gereja Tuhan, hanya karena ayat sebelumnya menjelaskan bahwa mereka dipuaskan. Mereka telah melihat, saudaraku, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan kata lain, saudaraku gereja Tuhan, tujuan mereka mengiring Tuhan, tujuan mereka mengikuti Yesus, tidak lebih daripada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani. Itu sebabnya Yesus menegur mereka ulangi lagi. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah, Gereja Tuhan, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara umat yang diberkati Tuhan. Tetapi perhatikan gereja Tuhan, hati mereka, motivasi mereka, mereka mencari Tuhan, mereka, saudaraku, mengejar Tuhan sekali lagi, tidak lebih dari hanya perkara-perkara jasmani, hanya perkara-perkara yang dunia. Sehingga apa yang terjadi gereja Tuhan, akhir daripada perjumpaan mereka dengan Yesus, Alkitab berkata, saudara boleh melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66. Yohanes pasal 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Bukan hanya orang banyak, perhatikan, bukan hanya orang banyak, tetapi mulai hari itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, maka Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Filipi 3 ayat 18-19. Rasul Paulus sendiri pernah mengingatkan, saudaraku, supaya Anda gereja Tuhan hari-hari ini di akhir zaman ini sungguh-sungguh, saudaraku, sungguh-sungguh berhati-hati. Kita harus, saudaraku, mengevaluasi. Kita harus, saudaraku gereja Tuhan, selalu berbenah diri. Jangan sampai, saudaraku, pengiringan kita kepada Tuhan menjadi salah. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Filipi 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Paulus berkata, karena seperti yang kerap kali telah kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Alkitab berkata, Paulus berkata, banyak orang yang hidup menjadi musuh salib Kristus, menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara yang duniawi. Saudaraku, Anda lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ternyata orang banyak ini, saudaraku, bukan orang-orang pilihan. Mereka adalah orang yang, saudaraku, pikiran mereka semata-mata tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Dan Tuhan mereka, Alkitab berkata Paulus, adalah perut mereka. Maka gereja Tuhan sebagai orang percaya, sebagai umat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi 3, saudaraku, lihat ayat yang ketiga. Haleluya, Filipi 3 ayat yang ketiga. Filipi 3 ayat 3. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat, Gereja Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang bersunat. yang beribadah oleh Roh Allah. Anda dan saya adalah orang-orang yang bersunat, orang-orang yang beribadah oleh karena Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bermegah bukan karena perkara-perkara jasmani, bukan karena perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara materi. Tapi Anda dan saya dimanapun saudara berada, kita bermegah oleh karena Kristus, oleh karena firman itu sendiri. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus berkata, tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kalau hari ini, selama ini engkau mengiring Yesus, tapi engkau menaruh percayamu kepada tokomu, kepada pabrikmu, kepada perusahaanmu, saudaraku gereja Tuhan, one day, suatu hari, kamu akan kecewa. Suatu hari, saudaraku, engkau akan kecewa. Tetapi gereja Tuhan, masalah boleh terjadi. Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal kekal. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, waktu engkau menjadikan sumber sukacitamu bukan hal-hal yang lain, tetapi Yesus itu sendiri, maka saya percaya saudara akan kuat di tengah badai. Kembali kepada tema khotbah hari ini, mengasihi roti hidup. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, jangan mengasihi roti dunia ini, jangan mengasihi roti jasmani yang hari ini ada, besok habis. Tetapi mari kita mengasihi Yesus, roti yang turun dari sorga. Karena kalau Anda percaya mengasihi Dia, maka saya percaya saudara akan selalu bersuka cita. Saudara tidak akan pernah kecewa seumur hidup saudara. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Saudaraku, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan, saudaraku, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, itu saudaraku harus menjadi target kita, harus menjadi goal kita, harus menjadi, saudaraku, tujuan hidup kita. Maka Ulangan 6 ayat 5, perhatikan. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu Gereja Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu saudaraku, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Alkitab berkata haruslah engkau perhatikan ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saudaraku, karena kita mengasihi Tuhan, maka sebagai bukti Anda dan saya mengasihi Tuhan, engkau harus mengajarkan firman itu berulang-ulang. Kepada anak-anakmu. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya Dan membicarakan firman itu apabila engkau duduk di rumahmu, Alkitab berkata gereja Tuhan, waktu Anda duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, perhatikan gereja Tuhan, sementara Anda lagi duduk di rumah, yang Anda bicarakan bukan yang lain, tapi yang Anda bicarakan betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, kapan terakhir saudaraku di rumah engkau membicarakan Yesus? Di rumah engkau membicarakan karya kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, bahwa oleh darahnya dosa kita diampuni, oleh darahnya hidup kita disucikan, oleh darahnya tubuh kita disembuhkan, oleh darahnya segala kutuk sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Alkitab berkata, saudaraku, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Alkitab berkata, jangan lupa engkau harus memperkatakan firman itu berulang-ulang dan membicarakannya sementara engkau lagi ada di rumah. Lanjutkan terus. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Apabila pulang dari perjalanan dan berbaring. Dan apabila engkau bangun. Apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda. Saudaraku gereja Tuhan, perhatikan. Sementara engkau ada di rumah, yang dibicarakan, yang dibahas, yang diajar adalah firman. Sementara engkau dalam perjalanan, Alkitab berkata, yang dibahas, yang diajarkan berulang-ulang adalah firman. Sementara engkau lagi berbaring, wow, yang dibahas, yang dibicarakan, yang diajar berulang-ulang adalah firman. Bahkan sementara engkau bangun dari tempat tidurmu. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, engkau harus mengajarnya berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anakku. Saudaraku gereja Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saya percaya, saudaraku, kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda melangkah, saudaraku, karena firman itu menjadi kesukaan bagi saudara, menjadi kegemaran bagi saudara. Daud berkata, firman-Mu adalah kesukaan bagiku, adalah kegemaran bagiku. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, yang pertama, kembali kepada tema khotbah hari ini, mengasihi roti hidup. Saudaraku mengasihi Tuhan dan firman-Nya adalah perintah yang utama. Yang kedua gereja Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 21. Saudaraku, memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itu adalah bukti Anda dan saya mengasihi Tuhan. Saudaraku, memegang perintah Tuhan, pegang teguh perintah Tuhan, dan saudaraku bersegera melakukannya. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, Alkitab katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Wow, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku gereja Tuhan, berapa banyak saudara hari-hari ini Yesus mau menyatakan dirinya kepadamu. Yesus mau menyatakan kemuliaannya atas hidupmu. Yesus mau menyatakan dirinya atas masa depanmu, atas karirmu, atas keuanganmu, atas bisnismu, atas keluargamu. Bagaimana caranya? Anda dan saya, saudaraku, ambil komitmen untuk saudaraku gereja Tuhan. Engkau memegang teguh perintah Tuhan dan bersegera untuk melakukannya, sehingga engkau tidak biarkan firman itu gugur. Anda boleh melihat saudaraku gereja Tuhan dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Bagaimana Samuel sejak dia kecil, sejak dia remaja, sejak dia muda, Samuel saudaraku tidak membiarkan satupun firman itu gugur. Tapi firman itu saudaraku bersegera untuk dilakukannya. 1 Samuel 3:19. 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3:19. Dan Samuel makin besar. Alkitab berkata Samuel yang kecil makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Tuhan itu menyertai Samuel. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu, gereja Tuhan, Alkitab berkata, tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya gugur. Yang dibiarkan oleh Samuel gugur. Saudaraku gereja Tuhan, waktu dia masih remaja, waktu dia masih muda, Alkitab berkata, saudaraku, Samuel tidak membiarkan satupun, garis bawahi, tidak membiarkan satupun firman itu gugur. Saudaraku gereja Tuhan, berhenti jadi orang Kristen yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Tapi hari ini, di akhir zaman ini, saudaraku, mari berlomba-lomba untuk bersegera melakukan firman Allah. Anda boleh melihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa sih yang membedakan Daud dengan Saul? Dua-duanya raja Israel.
Bahkan Saul adalah raja yang pertama. Tetapi apa yang membedakan Daud? Kok bisa Daud itu, saudaraku, sangat dekat dengan hati Tuhan? Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Alkitab berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, saudaraku, Allah bersaksi, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, saudaraku gereja Tuhan, Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. saudaraku gereja Tuhan. Tuhan itu, saudaraku, seperti mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang langka. Apa itu? Seseorang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Maka Tuhan berkata, aku telah mendapati seorang yang berkenan di hatiku dan seorang yang melakukan kehendakku. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, tidak mudah, tidak gampang mencari, menemukan sesuatu pribadi yang sungguh-sungguh menghormati firman, sungguh-sungguh mengasihi firman. Saudaraku gereja Tuhan, kalau Anda orangnya dimanapun Anda berada, engkau akan melihat bagaimana hidupmu terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Waktu Tuhan mendapati Anda adalah pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati firman Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkata, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan seorang yang sungguh-sungguh melakukan kehendakku. Saudaraku gereja Tuhan, dengarkan ini. Saya percaya mata Tuhan sedang tertuju, sedang menjelajah, sedang mencari, adakah di muka bumi ini orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Maka saya percaya, kalau Tuhan menemukan orang itu, maka dimanapun orang itu berada, saudaraku gereja Tuhan, orang itu akan diperlengkapi Tuhan untuk kedahsyatan, untuk keluar biasaan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, yang ketiga, Anda boleh lihat Kolose 2 ayat 7. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, saudara mesti berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Sehingga gereja Tuhan, dengarkan ini, Anda ikut Yesus bukan hanya karena mujizat saja. Sebab ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, 10-nya sembuh. Tapi saudaraku, hanya satu yang berakar. Hanya satu yang berakar. 9-nya, saudaraku, mereka datang nggak lebih hanya pingin sembuh doa. Waktu mereka sakit, mereka berseru, Yesus kasihani kami. Tapi setelah mereka sembuh, mereka melupakan Yesus yang menyembuhkan mereka. Sampai Tuhan Yesus sendiri berkata, di mana yang 9 orang lagi? Dengan kata lain, dari 10 orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang betul-betul, saudaraku, mencintai Tuhan, saudaraku, hanya satu orang. Maka pentingnya hari-hari ini gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara mesti berakar di dalam Dia. Kolose 1, Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose pasal yang kedua ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Gereja Tuhan, Anda dan saya wajib berakar di dalam Dia Dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, saudara dan saya hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku, Rasul Paulus adalah contoh yang baik bagi kita. Dia ada di penjara sampai akhir hidupnya. Tetapi saudaraku, di dalam penjara Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Di dalam penjara Paulus berkata, aku bersuka cita. Sekali lagi kukatakan bersuka cita. Saudaraku gereja Tuhan, dia tidak mengiring Yesus, saudaraku, supaya hanya Yesus memenuhi jawaban-jawaban doa. Ada banyak hal, bahkan Paulus berkata dia berdoa supaya duri dalam dagingnya dicabut. Tetapi 3 kali Paulus berdoa, saudaraku, jawaban Tuhan sama. Cukuplah kasih karuniaku padamu, hai Paulus.
Tetapi gereja Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa Paulus, saudaraku, itu tidak mengurangi kesungguhan Paulus kepada Tuhan. Tidak mengurangi kesungguhannya, tidak mengurangi cintanya, tidak mengurangi, saudaraku, pengiringannya kepada Yesus. Kenapa? Karena Paulus adalah pribadi yang sudah berakar, yang sudah bertumbuh di dalam dia. Saudaraku gereja Tuhan, Anda lihat tadi dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kenapa banyak orang meninggalkan Yesus? Bahkan kenapa banyak murid-murid tinggalkan dia? Jawabannya sederhana. Karena mereka hanya tahu, saudaraku, Yesus itu, dia bisa buat mujizat. Tidak lebih daripada itu. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah segalanya dalam hidup mereka. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, kalau Anda mengenal Yesus secara utuh, secara benar, masalah boleh terjadi, pencobaan boleh terjadi, saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Maka Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Kalau Anda berakar di dalam dia, engkau akan bertahan di dalam pencobaan. Bahkan saudaraku, Anda dan saya akan memperoleh mahkota. Kenapa? Karena saudaraku, Anda sudah berakar di dalam Kristus. Anda berakar di dalam firman. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Gereja Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Sebab apabila orang itu sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan Alkitab berkata ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Garis bawahi, mengasihi dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun ada pencobaan, dia akan tetap bertahan. Orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun ada kesukaran, ada kesulitan, dia akan tetap mengucap syukur. Bahkan Alkitab berkata, orang-orang seperti ini akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka kembali kepada Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata, Yohanes pasal yang ke-6, ulangi lagi Bu Belinda. Saudaraku, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, biar ini menjadi rema bagi hidup kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Gereja Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku gereja Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, Alkitab berkata apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah muncul dalam hatimu, itu akan Tuhan sediakan bagi saudara. Bukankah Alkitab berkata dalam Maliaki kedua ayat yang kelima, dari pihakku kata Tuhan, kehidupan sejahtera kuberikan kepadamu. Tapi dari pihakmu sebagai penerima janji Allah, engkau harus takut, engkau harus gentar kepada namaku. Karena waktu engkau takut, engkau gentar kepada nama Tuhan. Saudaraku, kehidupan dari sejahtera itu pasti Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudaraku, khotbah ini adalah khotbah yang sangat penting, supaya Anda dan saya hari-hari ini, mari saudaraku, engkau harus mengasihi roti hidup, roti yang turun dari sorga. Bukan roti jasmani, bukan saudaraku perkara-perkara dunia ini. Maka sebagai ayat penutup, lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan, Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Saudaraku gereja Tuhan, agar engkau tidak mengasihi dunia ini. Sebab gereja Tuhan, waktu engkau mengasihi Tuhan, akan ada godaan, akan ada tantangan. Tetapi saudara, engkau harus memutuskan untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia Gereja Tuhan, jangan Anda mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, Alkitab berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Alkitab berkata tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Alkitab katakan semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging perhatikan gereja Tuhan, keinginan daging
dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ingat 3K ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap Alkitab berkata dunia gereja Tuhan sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Tetapi Anda dan saya yang melakukan kehendak Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. gereja Tuhan, Anda akan tetap hidup selama-lamanya. Kesehatanmu tetap hidup, masa depanmu tetap hidup, keuanganmu tetap hidup, hidupmu tetap hidup. Waktu Anda dan saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati kami, berkati seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada. Aku berdoa, angkat tangan saudara gereja Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru, supaya kami mengasihi roti hidup, mengasihi Tuhan dan firman-Nya lebih dari hari-hari yang lalu. Tuhan terima kasih. Tuhan taruhkan kasih-Mu dalam hati kami. Lebih dan lebih lagi Tuhan, agar kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun di dunia ini. Tuhan terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang tidak, yang lemah, ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Saudaraku gereja Tuhan, siapkan diri saudara untuk makan tubuh dan darah Yesus. Kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Saudara percaya oleh tubuhnya, saudaraku, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, saudaraku, mari makan dengan pengucapan syukur, makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan. Haleluya. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Saudara yang percaya, mari minum dengan pengucapan syukur, minum dengan iman. Oleh darah Yesus, dosamu diampuni, tubuhmu disembuhkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu ubat yang diberkati Tuhan, haleluya. Kita akan membawa persembahan kita. Saya percaya, saudaraku umat yang diberkati Tuhan, bahwa apa yang ada pada kita semuanya datangnya dari Tuhan. Saya berdoa gereja Tuhan, angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang memberi hari ini. Mereka yang membawa persembahan syukur, ucapan syukur, persepuluhan mereka, dimanapun umat-Mu mereka berada. Bahkan mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan, untuk karir. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Berkati berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, gereja menyediakan ada nomor rekening, ada barcode juga. Bagi saudara yang mau menabur, silakan menabur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku umat Tuhan, ada satu pengumuman yang sangat penting. Gereja kita mengadakan doa fajar setiap pagi. Saudaraku, setiap pagi ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mereka disembuhkan, dipulihkan melalui ibadah doa fajar ini. Dan malamnya, saudaraku, jam 8 kita ada ibadah mesbah malam melalui aplikasi Zoom. Saya mengajak Bapak Ibu, mari bergabung dalam ibadah mesbah malam ini, sehingga saudaraku setiap pagi dan malam saudaraku diperlengkapi oleh firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Kalau ada di antara saudara umat Tuhan yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Percaya 1 Petrus 2:24, Yesaya 53:4 dan 5. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara disembuhkan. Organ-organ tubuhmu disembuhkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kedahsyatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, angkat tangan saudara. Letakkan tangan di bagian yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa kesembuhan mengalir.
Kuasa kesembuhan mengalir. Saudaraku, gereja Tuhan dengarkan ini. Kuasa kesembuhan mengalir atas saudara. Kami mematahkan, menghancurkan semua pekerjaan iblis, pekerjaan kegelapan di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara, Bapak, Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Gereja Tuhan pulang, terimalah berkat Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, umat yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.